yang berani untuk mengangkat budaya-budaya itu masih sedikit. Masih sedikit ya? Masih sangat sedikit. Selamat datang di Lamongan Art Society bersama aku Andi yang bakal nemenin teman-teman semuanya ngobrol bareng para narasumber keren di sini. Dan buat teman-teman yang ada di rumah yang baru nonton, baru join, jangan lupa di-subscribe dulu, lalu di-share dan juga nyalakan notifikasinya, loncengnya agar tidak ketinggalan notifikasi dari channel kita setiap kita memberikan atau mengupload satu video konten terbaru. Podcast Ruang Jumat bersama Lamongan Art Society. Pertanyaan pertama nih buat Mas Agis. Menurut Mas Agis, nah kondisi perfilman khususnya komunitas film di Lamongan itu apakah masih ada atau masih belum ada sama sekali atau gimana sih perkembangan? Oke, kalau kita bicara soal komunitas itu kan pasti ada SK legalis dan lain-lain. Itu memang mungkin ada, tapi tidak muncul ke permukaan. Ada tapi nggak muncul. Iya, jadi mereka itu ada, tapi mereka mainnya tuh di bawah. Jadi apa ya namanya ya? Kalau mereka itu join ke komunitas-komunitas luar, di luar Lamongan, karena untuk SDM-nya sendiri di Lamongan itu memang sebenarnya sangat banyak sekali. Beberapa orang perfilman yang memang saya kenal sendiri, Mbak Bunga kenal, nah itu memang banyak. Cuman memang kita itu masih belum bisa belum bisa jadi satu wadah. Kita itu masih bingung cari wadah, cari tempat yang memang kita ini bisa bareng-bareng, kita bisa jalan bareng dan lain-lain. Nah, seperti itu. Berarti gini, pelakunya itu banyak. Pelakunya itu banyak. Tapi apakah para pelaku ini udah membentuk komunitas gitu? Nah, untuk komunitas memang belum ada. Belum ya? Iya. Oke. Jadi mereka cuma pelaku yang independen diri sendiri. Oke. Nah, teman-teman ya, yang independen bisa join les deh. Kita promo dia. Promosi ya. Promosi. Jadi tempat teman-teman berkreasi boleh di Lamongan Art Society ya. Jadi kalau bingung-bingung mau ngapain ya, aku punya bakat bikin film tapi harus kemana juga, udah kita sharing-sharing aja. Aku punya naskah nih, nah, bingung gimana eksekusinya, ya. Bisa gabung di LAS. Benar. Nah, buat Mbak Bunga nih, Mbak Bunga, apa sih yang membuatmu itu tertarik masuk ke dunia film atau karya film ini, bahkan ke konten-konten audiovisual gitu? Kalau menurut saya itu audiovisual ini seru ya, karena bisa bercerita seperti itu. Kayak semisal contohnya bisa membuat emosinya itu muncul, mulai dari kayak apa ya contohnya tuh. Kayak misal saya nih misal buat pertandingan basket. Contohnya dari tribun penonton gitu kan. Itu ada kayak raut-raut emosi wajah di supporternya atau di itunya itu kan bisa saya jadikan film kayak gitu. Oke, jadi ini ya menyerap energi sekitar ya, benar dijadiin sebuah karya dan itu seru buat Mbak Bunga. Iya gitu benar ya? banget, saya seru banget. Gitu. Oke, sekarang kalau gitu dibanding kota-kota lain nih ya kan, menurut kalian berdua apa kelebihan Lamongan yang bisa diangkat? Karena kan tadi ngangkat energi sekitar. Nah, energi di Lamongan yang bisa diangkat ke dalam sebuah film ini apa sih gitu? Kira-kira kita salah satu contoh deh mungkin ide. Oh ini nih bagus nih gitu. Apa kira-kira? Kalau saya mungkin apa ya? Oh boleh. Mungkin saya dulu ya. Untuk gampangannya potensi-potensi yang ada di Lamongan untuk film. Jadi bahan film itu karena saya sendiri dulunya orang teater. Jadi kayaknya itu sudah banyak riset-riset tentang budaya-budaya yang ada di Lamongan. Dan menurut saya budaya di Lamongan itu sangat berpotensi besar menjadi film. Contohnya seperti sekarang ini ada Sumur Giling di Sendang Agung. Sumur Giling itu benda. Itu ada di area makam Sunan Sendang. Jadi Sumur Giling itu dulunya dijadikan oleh orang Sendang Agung satu-satunya sumber air. Jadi sebelum ada sumur yang konvensional yang ditarik dengan kecil itu dulu Sumur Giling. Jadi Sumur Giling itu katrolnya itu sangat besar sekali. Jadi itu bisa dijadikan film dan kehidupan orang Sendang Agung sebelum ada Sumur Giling dan sesudah Sumur Giling itu pastinya sangat menarik untuk diangkat. Karena sampai sekarang pun orang Sendang Agung pun masih melekat untuk
budayanya di sana. Seperti itu. Oke, contoh budaya yang melekat itu apa, gimana maksudnya? Kalau di Sendang sekarang ini setiap suro itu pasti ada kirap suroan. Oh iya, Pasti iya. masih Oke, ada. oke. Artinya tadi di Sendang Agung ya, Sendang Agung tuh ada salah satu objek yang bisa menjadi ide teman-teman Benar. berkarya. Iya. Ini juga satu insight baru buat penonton kita karena belum tentu mereka tahu tuh ada objek ABC gitu. Dong. Nah itu kan Mbak Bunga Iya. aja baru tahu. Coba sekarang menurut Mbak Bunga deh, apa nih yang tadi di Kota Lamongan ini yang bisa kita angkat untuk jadi satu bahan perfilman? Kalau menurut saya tari sih, kayak misal contohnya tari boran gitu kan. Oke, tari boran. Benar banget. Jadi sebuah tari dijadikan film ataupun Atau bisa menjadi jadi media apa ya yang bisa masuk ke film tadi gitu kan. Benar banget. Dokumenter juga bagus. Artinya teman-teman di Lamongan sendiri sebenarnya kaya. Cuman nggak ada yang apa ya, yang melirik objek-objek tadi gitu loh. Jadi mungkin teman-teman bisa jadikan daerah Lamongan ini sebagai objek berkreasi. Tetapi nanti kita juga berharap Lamongan sendiri bisa mensupport para seniman-seniman yang ada di Lamongan. Jadinya enak. Lamongan sendiri kita angkat, pemerintah juga mendukung gitu. Benar. Yuk, pemerintah lirik kita. benar, pemerintah lirik kita nih. Oke. Sekarang nih untuk Mas Agis, tantangan nih yang dirasakan, tantangan terbesar yang dirasakan oleh kreator film khususnya di Lamongan itu apa? Ini menurut pengalaman saya saja. Mas. Jadi saya selama ini berkecimpung di bidang film itu ada banyak sekali tantangan-tantangan. Tapi mungkin yang paling krusial yang saya sampaikan di sini adalah salah satunya adalah sumber daya manusianya. SDM. Nah, jadi seperti ini. Kita sendiri kan fokusnya di kameranya. Kita jadi kru lah intinya. Nah, tapi untuk yang jadi aktornya kita ini memang susah. Ngolahnya itu susah. Ngolahnya atau orang SDM-nya yang kurang? SDM-nya kurang dan ketika kita nemu itu mengolahnya sangat susah. lagi. Iya, karena mungkin orang-orang Lamongan ini masih tabu ya dengan keaktoran, dengan perfilman dan kawan-kawan itu masih tabu. Jadinya ketika mereka, gini kita ayo bikin film. Halah film itu dapat apa sih? Bisa jadi apa sih? Arahnya mau kemana sih? Nah, di situ ketika orang tua ataupun kawan-kawan itu menanyakan hal itu, kita juga masih bingung. Kita ini arahnya mau kemana? Padahal saya sendiri sampai sekarang kalau bikin film itu jujur saja karena saya ingin berkarya aja. Saya nggak ingin pengkaryaan saya ini hilang begitu aja. Jadi karena saya ketabrak kuliah, karena saya ketabrak pekerjaan itu, saya nggak mau pengkaryaan saya ini berhenti di sana. Jadinya orang-orang ini masih tabu intinya. Ketika kita diajak film, ngapain kamu bikin film, mau dijadikan apa? Kamu nggak mungkin bisa ngalahin ini, bisa ngalahin itu. Padahal kalau saya sendiri intinya film itu kita itu bisa mengolah sebuah objek, kita bisa mengolah sebuah alur cerita yang bagus, dinikmati banyak orang dan itu sebuah pengkaryaan yang sangat bagus. Seperti itu. Iya, tantangan berarti SDM tadi. Sumber daya manusianya. Kalau kita lihat pemuda-pemudi di Lamongan sendiri sebenarnya nggak kurang-kurang dong. Benar. Banyak gitu. Banyak sekali Tapi pemuda-pemudi. yang mau masuk ke berkesenian khususnya film ini kayaknya masih belum banyak juga. Iya. Jadi teman-teman, kadang-kadang kita juga pengen nih kita sebagai anak muda nih. Benar. Nah, kita pengen tuh aku mau bikin film atau belajar itu di mana ya? Itu yang kadang-kadang bingung gitu. Nah itu dia. Nanti ada sarannya untuk teman-teman yang memang tertarik untuk film dan masih bingung eksekusinya film itu gimana. Mungkin bisa mulai dari video sinematik saja. Jadi kalau orang-orang sekarang mikirnya video sinematik itu kan tinggal gerak, tinggal kumpulin beberapa video. Padahal video sinematik pun itu harus ada alurnya. Salah satu komposisinya itu harus ada alurnya. Jadi teman-teman cara belajarnya sebelum bikin film short film ataupun film yang panjang itu mungkin bisa membuat video sinematik agar dia bisa mengolah alur cerita yang baik seperti itu. Itu satu bocoran yang bisa teman-teman gunakan ya ketika mau bikin sebuah karya film. Jadi bikin sinematik dulu atau video pendek-pendek yang di rumah, yang penting kita ada cerita di situ, ya kan?
Olah saja cerita ada di rumah. Kita bener. cuci piring, kita cuci baju itu bisa. Nah, sambil belajar pasti nanti ketemu sama editing, Bener, gitu kan. Nah, editing dan kawan-kawan, color grading dan sebagainya. Oke. Segala macam. kita lanjut ke Kak Bunga lagi. Sebut saja namanya Bunga. Yang penting tidak mawar. Nah, kalau seumpamanya Kak Bunga ini diberikan kesempatan, entah oleh siapapun, kesempatan gitu ya, dapat ayo dong bikin film, nah gitu. Kira-kira film apa yang ada di kepala gitu, atau harapannya memang sudah ada gitu, ide-ide apa ya gitu, yang tapi khususnya Lamongan deh gitu loh. Lamongan. Coba sektor Lamongan, jangan bikin Titanic 3 gitu loh. Kalau di Lamongan sendiri, ide film apa yang bakal Mbak Bunga akan angkat gitu, ketika dikasih kesempatan? Deng deng, deng deng. Ini sistem todong nih kan, harus keluar ide nih kan. Mungkin kayak ini ya, kalau menurut saya. Ya dong, bukan menurut Agis. Kakaknya tahu ini nggak, film Imperfect the series nggak? Oke, Tentang anak kos-kosan tahu. gitu. Nah, aku pengen banget buat kayak gitu, tapi nggak yang amati tiru ketiplek gitu ya, enggak ya. Cuma ya kayak harusnya kayak gitu. Mungkin kayak gitu, cuma ada kayak unsur-unsur yang tadi, yang ada unsur kayak ada seni tari dimasukin, terus juga ada itu-itunya. Mungkin kayak gitu sih. Bentar aku bayangin dulu deh. Kayak Imperfect the series. The series Kan tapi ada tari-tarian. Oke. Kayaknya kompleks ya di situ ya. Karena ide-ide filmnya aja kayaknya udah kompleks kalau ATM-nya dari apa tadi filmnya? Imperfect the Imperfect series. kan, Iya, The series lagi ya kan. Waduh. Nah, kayaknya nanti open castingnya bakal lama nih. Aku ikut deh casting. Penari latar. Oke. Nanti semoga nih ide-idenya terlaksana yang tadi. Pasti. Walaupun apa namanya, SDM-nya katanya tadi masih di Lamongan sendiri agak kurang ya. Harapan kita untuk berkarya film, teman-teman mulai dari nonton ini nih jadiin insight untuk belajar, yuk belajar. Nah, Mas Agis nih. Mic-nya gantian ya, kanan kiri karena ada trouble tadi. Nah, kita fokus ke pelakunya nih, pelaku perfilman indie khususnya di Lamongan. Apakah para teman-teman secara personal ya, itu udah berani nggak sih dalam berkarya dari karyanya? Kan kita bisa lihat dari karyanya kayaknya ini kayak ngangkat ini kok nanggung, kok nggak berani dan lain-lain gitu. Apakah mereka cukup sudah berani kah untuk di Lamongan? Oke. Ini berhubung teman-teman saya sudah mulai pada berani ya. Teman-teman saya sudah mulai pada berani. Mereka berani ngangkat beberapa budaya, tari boran sudah pernah diangkat jadi sini video dokumenter. Habis itu yang dari Semerak juga, desa Semerak itu juga pernah diangkat sorghumnya dan lain-lain sebagainya. Jadi saya itu pernah diskusi sama teman-teman, kalau kita mau bikin film, kita itu nggak usah takut adanya omongan orang yang nggak enak, karena pastinya kita seperfect apapun bikin film pasti masih ada yang nggak suka. Itu kan namanya selera. Tapi kita kalau mau ngangkat film, kita harus maksimalin apa yang kita punya, kita maksimalin. Jadi semisal kita pakai alur cerita aja, kita pakai alur cerita yang ada di Sendang Agung. Nah, kita itu harus cari dulu sumber-sumbernya, sumber-sumber yang kompeten, yang memang bisa dipercaya. Kan apalagi di Sendang Agung masih ada juru kuncinya, masih ada, jadi kita bisa tanya ke sana sejarah dan budaya yang seperti apa, jadi film seperti itu. Dan jujur saja kalau saya bisa mengatakan yang berani untuk mengangkat budaya-budaya itu masih sedikit. Masih sangat sedikit. Mungkin bisa dimulai dari proyek-proyeknya Mas Agis ya. Iya benar. Tentunya di Lamongan Art Society. Iya. Iklan lagi masuk. Lamongan Art Society tambah di sini. Nanti mungkin kita di meja ini bakal rame. Iya benar nih. Yang mau di meja ini silakan. Iya boleh nih, silakan nih. Kita masih ini ya, Sejati Kopi gitu kan. Ini kopinya udah nangkring. Tinggal yang mau masuk lagi, yang lain silakan. Oke. Gini.
Kalau tadi ternyata teman-teman di Lamongan sudah cukup berani ya, mulai berani, tetapi saya sedikit ada catatan deh mungkin ya, keberanian tetap harus riset. Benar. Kadang-kadang kita berani tapi nggak riset, datanya. Akhirnya Nah, blog bahkan kita ngangkatnya keliru dari ceritanya, ngawur. Nah, sekarang Kak Bunga, seberapa penting sih dukungan dari komunitas? Terus ya karena Lamongan tadi masih minim komunitas ya, kita kerucutkan ke komunitas di kampus di kampus. Dukungan dari kampus, komunitas kampus atau pemerintah untuk perkembangan perfilman daerah, khususnya indie deh. Nah di kampus nih sepertinya ada apa aja sih supportnya? Oh ya, kalau dari kampus sih ini ya, mulai dari dosen-dosen dulu kali ya. Boleh. Kita kan dapat mata kuliah tuh, kayak misal storyboard, storyline, itu kan maksudnya di alur cerita kan nantinya. Nanti teman-teman juga bisa tuh, kayak misal ide-idenya masuk dari kita. Iya sih? Iya dong. Terus juga mungkin itu sih ide dulu yang pertama, terus mungkin bisa lanjut di storyboard, mulai menggambar kayak gimana sih ceritanya, kayak gitu loh. Ide. Itu mah lebih teknis. Maksudku adalah pihak kampus sendiri itu support mendukung nggak sih dengan para pelaku karya perfilman di kampus gitu? Ya mendukung banget. Contohnya? Masih. Ya, Nanti yang nonton jangan bocorin ke kampus. Oh ya, alat-alat kampus mungkin alat-alat ya. kampus. Mungkin kita kan dari kita sendiri kan mungkin minim itu ya, alat-alat minim gitu alat ya. Oke. Terus juga dari pihak kampus juga mensupport apa kayak pinjemin kamera ke kita, dari lighting juga, tripod juga, stabilizer. Terus juga mungkin editing kan mungkin butuh PC yang gede gitu speknya ya. mumpuni yang speknya mumpuni buat editing kan. Kayak gitu-gitu. Kayak color grading itu kan butuh PC yang besar, butuh spek yang besar kayak gitu-gitu. Dari kampus support banget buat pinjemin ke kita. Kampus ya. Pemerintah. Waduh. Iya, harapan kita pemerintah tetap mensupport walaupun dalam bentuk apapun ya benar. kan. Kita udah dikasih tempat untuk berkarya aja udah. Wah, mantap tuh. Luar biasa. Apalagi nanti idenya tadi ya kan. Tari boran, nanti tempatnya di mana, lokasinya disupport sama pemerintah termasuk pendompetan ya. Itu penting tuh. Iya dong. Itu perizinan paling utama. Perizinannya benar. Tapi tanpa dompet juga semuanya akan. Ya, tapi enggak. Seniman itu tanpa dompet pun masih bisa berkarya, tenang aja. Okay. Nah, gini, sekarang kan tadi peralatan sudah disupport sama kampus. Apakah peralatan ini menjadi satu hambatan ketika teman-teman berkarya, di mana sekarang ini zamannya smartphone udah di mana-mana gitu. Apalagi adanya aplikasi ABC yang sudah sangat canggih menurut pengguna smartphone gitu. Menjadi halangan nggak sih? Ataupun ada pembeda antara kreator yang menggunakan smartphone dengan alat-alat yang proper tadi gitu? Boleh dua-duanya deh, boleh. Aku dulu ya. Apakah ketika tidak adanya kamera itu akan menjadi penghambat? Gitu ya. Jadi smartphone sekarang ini luar biasa Mas Andi. Ya. Benar. Di kala smartphone yang 1 jutaan aja kita udah dapat kamera speknya yang luar biasa. Iya, meskipun ada beberapa kekurangan ya kan. Contohnya nanti belum masuk. Iya, belum masuk. Ini belum masuk guys. HP-HP yang mau masuk. HP yang mau masuk boleh. Film, ya. Seperti itu. Jadi smartphone sekarang sudah luar biasa canggih dan memang seperti ini yang apa saya katakan di awal tadi. Apa yang kita punya untuk pemula, untuk yang baru mulai, apa yang kita punya kita manfaatkan. Kalau semisal kita tidak ada kamera dan kita tidak ada uang untuk menyewanya atau perdompetannya kita kurang. Iya, kita pakai saja smartphone kita. Benar. Yang dimaksimalkan apa? Yaitu yang pertama tadi fokus dimensinya. Fokus dimensinya. Karena gini, kalau saya sendiri selama ini yang paling saya tekankan di teman-teman semua, itu ketika kita shoot sebuah adegan, itu kita harusnya fokus ke orangnya tersebut. Dan yang ada di belakangnya itu ngeblur semua. Iya benar. Kebanyakan kayak gitu tuh, kayaknya salah fokus tuh. Benar. Kadang
kita yang di shoot, yang belakang yang fokus, mukanya yang ngeblur. Nah, itu sekarang di HP kan sudah ada autofocus dan kawan-kawan. Dan untuk yang Mas Andi bilang tadi banyak sekali aplikasi-aplikasi yang tidak bisa kita sebutkan karena belum Iya, masuk. Karena Ya. belum masuk, Ti. Itu banyak sekali untuk color grading, untuk mengatur waktunya dan lain sebagainya, slow motion dan lain-lainnya itu sangat ada. Dan itu tadi makanya saya bilang ketika di awal kita maksimalkan apa yang kita punya. Karena itu tadi saya juga sampai sekarang juga masih menggunakan smartphone saya sendiri. Ketika dukungan kamera itu tidak ada, saya menggunakan smartphone sendiri dan memang kalau kita para pemula itu yang difokuskan adalah yang pertama memang teknisnya dan alurnya. Ketika alur kita sudah melenceng sebagus apapun shoot kita, itu akan percuma atau nihil. Ya. Benar. Kameranya udah bagus-bagus tapi Alur ceritanya koyak semuanya. Konteks idenya juga nggak kesampaian gitu. Benar. Padahal idenya mungkin contohnya mau Cinta-cintaan. Cinta-cintaan. Tiba-tiba jadi horor. Ternyata yang di syuting adalah Cica kan. Oh, Cica. Aduh, itu lucu sih kalau itu sih. Oke. Nah, sekarang aku mau ajak teman-teman ini untuk berimajinasi. Kira-kira nih, karena tadi idenya adalah minimal pertama bikin sinematik untuk Benar. untuk pemula ya kan. Benar sekali. Kira-kira kalau kita bikin sinematik di Kabupaten Lamongan itu mana nih kita lokasi yang bagus? Kalau ini mumpung saya ingat ini. Ya sebagai ide juga Oh iya, untuk untuk teman. apalagi yang bergerak di parekraf ya, ekraf, ekonomi kreatif. Mungkin belum dapat insight untuk berimajinasi tentang gimana sih minimal punya sinematik. Nah, idenya nih bisa kita sumbang nih. Oke, ini kalau boleh. saya ini punya 2 ide yang luar biasa. Yang pertama simpel, yang kedua sedikit ribet. Oke. Yang pertama itu kita sinematikin bisnis atau pelaku Bisnis. UMKM. Ya. Karena pelaku UMKM ini pastinya alur ceritanya sangat kompleks. Bagaimana kenapa kok mereka bisa memulai UMKM ini, bisnis ini? Kenapa kok mereka menjual batagor, menjual cimol dan lain-lain sebagainya? Masuk ya kok. Masuk. Masuk ya. Seperti itu. Ekraf, masuk ekraf. Nah, dengan sinematik itu mereka yang pertama bisa mendapatkan sponsor atau video sponsor yang bisa diekspos ke orang-orang. Oke. Yang kedua, pelaku seni filmnya ini bisa berlatih di sana. Oke. Ya, yang kedua, ini yang rada ribet yaitu bikin sinematik dokumenter cagar budaya. Cagar budaya ya. Karena Mas Andi mungkin udah tahu, Mbak Bunga enggak tahu ya. Ini di Lamongan ini sangat banyak sekali cagar budaya ya Mas Andi. Sangat banyak sekali. Dan ini yang sekarang ini saya itu terpikir itu Candi Pataan itu. Kayaknya itu sangat menarik gitu ya. Oke, ini catatan buat Dispar ya. Benar ya. Soalnya kalau saya lihat dari utara sampai selatan itu Candi Pataan ini memang benar-benar menarik untuk diangkat ceritanya, dibikin video dokumenter itu super duper menarik kalau menurut saya ya. Benar. Karena memang banyak yang kurang tahu ya tentang Candi Pataan. Benar sekali. Bahkan jangankan sejarahnya, adanya candinya aja orang loh, Mbak Bunga aja baru tahu loh. Bisa teman-teman nih. Nanti kita jelajah nih. Iya, eksekusi lah ya. Tapi besok kita tim las bikin konten di sana. Oh, super, kita beri tepuk tangan lah untuk tim las ya. Benar-benar super duper tim las ini. Aan. Nah, sekarang gini deh. Apa saran teman-teman untuk anak muda di Lamongan khususnya yang baru pengen mulai membuat film tapi nggak tahu mulai dari mana selain bikin sinematik dulu? Oke, kan tadi udah sarannya bikin sinematik dulu. Tapi kalau sinematik ini kan lebih ke gambarnya yang bagus gitu. Tetapi memulai untuk pembuatan film itu anak yang baru pecah telur gitu harus ngapain gitu. Menurut Mbak Bunga dulu. Nah, ini Mbak Bunga kok nodong saya. Ayo Gis ini. Aduh. Oke, saya dulu baru Mbak Bunga ya. Ini dua-duanya. Oke, kalau menurut saya sendiri kalau memang selain sinematik ya, selain eksekusinya mungkin yang pertama Mas Andi di alur cerita. Jadi alur cerita. Iya, jadi kita gampangnya kita bikin naskah. Jadi naskah yang simpel-simpel. Kemarin saya juga baru eksekusi naskah yang super duper simpel, yaitu kehidupan di rumah. Oke. Perjuangan seorang ibu dan seorang ayah menghidupi anaknya. Nah, itu super duper simpel dan itu
video cuma 4 menit udah bisa. Apakah wajib untuk membuat naskah? Nah, Kalau kadang-kadang gini nih, aku sendiri kadang gini loh. Wah, ini ada momen keren nih gitu. oke. Aku imajinasi di situ tanpa naskah skrip, hanya ada di kepala aja. Nah, Ayo kita bikin gitu. itu Terlalu gampangannya ini ya? apa ya? Kita kalau Terlalu liar ngomongnya kayaknya. itu bukan liar, spontanitas. Uy. Iya. Benar. Jadi kalau teman-teman nggak tahu ya, kebiasaan saya itu kalau ada menurut di mata saya itu shootnya bagus atau tempatnya bagus itu langsung saya shoot. Jadi Oke, langsung itu tadi tanpa naskah, tanpa alur, tanpa storyboard, tanpa storyline nggak apa-apa. Jadi kita ikut alur yang ada di kepala kita aja. Ini tempat ini mau bagaimana, tempat ini kita mau jadiin apa. Ini seperti ini belum saya edit ya kebetulan. Jadi nanti saya up di Instagram boleh? Boleh Boleh. dong, boleh dong. boleh di follow deh ya. Jadi seperti itu nanti apalagi di laman kan sekarang ada bis terbaru itu yang 2.500. Oh, iya, itu benar sekali. Itu Benar. belum masuk ya. Mungkin oke, jadi Enggak kedengeran. aman. Jadi Aman. itu cerita kalau itu. di sini mah nyebut apa aja iya, boleh. boleh. Kita cuma Transatim, bercanda aja, belum masuk Poko gitu. ya. Bercanda Dan aja. sebagai macam itu boleh. Jadi gampangannya itu saya itu kepikirannya dari Lamongan sini kita kan pulang. Itu kan jauh 1 jam setengah itu. Nah, itu gimana sih kalau kita bikin jadi alur gitu kan. Nah, Benar. itu gampang aja. Saya langsung eksekusi di sana. Perjalanan kebetulan saya sama ibu saya. Perjalanan ibu ketika menaiki Transjatim, bagaimana di Transjatim itu ada orang yang ngobrol, ada Iya. orang yang sedih, dipecat pekerjaannya, ada orang yang baru keterima MBG dan lain-lain sebagainya. Itu kita eksekusi Iya, karena numplok di situ kan. iya, karena kan orang itu di Transjatim kan macam-macam, ada yang senang, ada yang sedih, ada yang tukang gosip juga ada di Transjatim. Jadi Banyak. kalau iya jadi benar, jadi teman-teman itu nggak usah apa ya ribet bikin ide cerita yang kompleks. Perjalanan kita aja, kita sepedahan ke kampus, kita sepedahan ke sekolahan, gimana hidup kita di kelas itu semua bisa dijadiin film. Tapi harus spontannya main seperti Oh, itu. begitu. Dan pasti orang-orang orang-orang pemula itu spontannya lebih main daripada yang lawas-lawas seperti itu. Mungkin kalau yang lawas kebanyakan pikiran ya. Iya. Mikirin Iya, udah nggak- bensin, mikirin Mikir ini, kalau yang mikir BBM naik. iya, yang awal-awal, langsung aja nih bagus nih. Oh, ini ada orang cantik, ada seperti itulah. Wah, ini mungkin dari Mbak Bunga tambahannya. Mungkin saran buat teman-teman pemula nih. Buat teman-teman Jangan pemula ya saranin berarti. yang harus bikin kayak Heeh. ini deh terlalu tinggi gitu. Kira-kira. Ini ya mulai aja dulu ya, nggak usah yang ya nggak sih, mulai aja dulu nggak sih, nggak usah yang terlalu yang aduh kok kurang iku ya kurang. Jangan iki, banyak kurang- mikir ya, intinya nggak ya usah kan? mikir lakoni aja sih ae rek yang pertama itu rek. Kerjakan, Nggak usah kerjakan itu. teman-teman. Terus aja nggak usah mikir aneh-aneh. Oke. Pasti ada perbaikan. Nah itu nanti masuk di mana? Dievaluasi buat video selanjutnya. Dievaluasi ya. Gitu. Boleh. Jadi teman-teman jangan terlalu banyak mikir, jangan ruwet-ruwet. Jalanin aja dulu guys, nggak apa-apa. Yang penting senjata kita minimal smartphone udah ready ya kan, smartphone ready. Ada ide saat itu langsung diamankan, eksekusi gitu. Nanti biasanya mungkin loh ya, karena aku juga bukan pelaku gitu. Mungkin nanti bakal akan mengulang kegiatan lagi yang sama untuk melanjutkan pengambilan gambar yang tadi gitu. Kadang-kadang ide itu spontan uhuy tadi jadinya ruwet juga loh sebenarnya. Bener. Dan pasti dari satu video itu kita sendiri itu bisa ini Mas. Kita bisa kayaknya aku kurang ini deh. Itu kita sendiri yang menilai. Kayaknya aku kurang moving nih. Aku kurang fokusnya nih. Aku kurang atur dimensinya nih. Audionya masih seperti ini. Nah itu kan dari diri kita sendiri. Yes. Kalau kita mau belajar, kita memang benar-benar mau belajar. Karena di dunia ini nggak ada yang nggak belajar. Ya Iya, kan? Pasti benar, belajar semua. Nggak ada orang Diam yang aja sudah. orang belajar ya. Bener. Kita jalan aja belajar. Bener nggak? Nah Benar. itu jadi orang mulai aja dulu. Yang penting nggak ATS-an ya. Kita mulai aja dulu. Kalau kita ada kurang-kurangnya kita perbaiki di jalan seperti itu. Karena waktu kita masih panjang guys. Kita masih muda. Oke, nah karena masih muda berarti penuh dengan harapan. Kira-kira nih harapannya untuk perkembangan perfilman di Lamongan sendiri nih dalam beberapa tahun ke depan kita berbayang-bayang lagi apa sih gitu, seperti apa sih perfilman di Lamongan khususnya. Bayangin aja kalau perfilman 10 tahun ke depan itu bakal redup, bakal nggak ada sama sekali, atau bakal rame melihat SDM-nya
tadi yang katanya kurang atau secara beruntun akan melakukan pemulihan dengan belajar sharing gitu loh. Harapannya kira-kira apa 10 tahun ke depan deh? Saya dulu nih lagi nih. Saya Boleh, dulu boleh, nih. Oke. boleh, boleh. Ini 10 tahun ke depan ya. Kalau saya sih ada planning, ada harapan ya. Untuk 1 tahun ke depan aja ini itu pegiat seni 1 film tahun ya? itu iya, pegiat seni film itu bikinlah atau kumpullah menjadi satu komunitas. Oke. Atau enggak gabunglah kelas ya, ke Bener. Lamongan Art Society. Lamongan Art Society. Bener. Karena kalau kalian itu Gabunglah masih kelas. terpecah belah dengan ya kalau kalian itu masih syuting dengan hanya sanak kerabat kalian dan para pegiat seni film ini enggak kalian hiraukan atau kalian cuma ya udah dia punya proyek sendiri, aku punya proyek sendiri. Nah, kalian itu harus kumpul jadi satu komunitas dulu guys agar kita itu bisa muncul di permukaan. Seperti itu Mas Andi. Oke. Nah, untuk tahun-tahun berikutnya ketika kita sudah jadi satu komunitas atau enggak bergabung di LAS Lamongan Art Society. Nah, itu pastinya akan ada regenerasi baru ya. Semisal kita sudah bikin satu film nih, cas, ya kan? Oke. Nah, itu pastinya adik-adik kita yang sebelumnya itu bingung mau kemana pastinya. Oh, masku iki loh pernah gabung ring LAS. Nah, Pastinya kalau aku ke sana aku juga akan dibimbing, dibina, akan ikut seperti ini, akan ikut seperti itu. Dari sana regenerasinya akan mulai main ya. ya. Jadi seperti itu. Kita Itu jangan membentengi diri untuk tidak berteman dengan ini, kita berteman dengan ini. Kita jadi satu, jangan saling membentengi diri guys. Seperti itu. Oke. Kalau seperti itu Mas Andi ya. Ah. Kalau seperti itu kejadiannya, saya yakin 3 tahun ke depan aja perfilman Lamongan akan naik daun. Naik Pasti. daun ya. Oke, tepuk tangan dulu nih buat perfilman. Harapan Mbak Bunga nih, harapan Mbak Bunga nih. Harapan. Ya, semoga perfilman Lamongan ini semakin maju ya, harapannya Semakin makin maju. jaya, semakin sukses. Oke. Soalnya sekarang kan banyak yang di Lamongan ada ekstrakurikuler kayak perfilman, broadcast kayak gitu-gitu. Benar, Jadi benar. harapannya ya semakin maju aja sih, semakin banyak kayak ekstrakurikuler. Makin banyak gitu. kegiatan yang bisa memberdaya ini ya, kayak teman-teman gitu. muda ya. Oke, Bisa kayak jadi gitu sih kalau menurut aku ya. sebenarnya harapannya simple ya, semuanya semuanya tentunya kembali lagi ke teman-teman para pelaku perfilman. Semoga kegiatannya semakin berkembang, Amin. terus di sekolah-sekolah juga atau di kampus juga makin banyak nih ekskul-ekskul yang mendukung perfilman. Bagi yang sekolah yang belum, yuk maju dong. Maju dong. Ternyata ekstrakurikuler di bidang dunia perfilman itu keren dan pelakunya banyak. Peminatnya karena sekarang tuh era digital, jadinya pastinya sangat cerah sekali nih ke depannya. Nah, satu kalimat untuk anak muda Lamongan yang punya mimpi berkarya. Ini ada anak muda Lamongan yang punya mimpi berkarya. Satu kalimat buat dia apa menurutmu? Ya, mulai aja dulu lagi sih menurut aku ya. Oke, apa? Mulai aja dulu. Mulai aja dulu. Satu Pokoknya kalimatnya nggak buat usah yang kalian. baik-baik dulu. Nggak Mulai usah aja yang- dulu. mulai aja dulu udah sih itu aja. Udah, lanjut. Enggak temenan aja dulu ya. Oh, enggak Mulai temenan aja. dulu. Mulai aja dulu. Jadi kalau setiap memulai sesuatu jangan banyak pikiran. gitu. Wes, bener. Mulai aja dulu. guys. Lanjut, Mas Agis. Satu kalimat untuk yang baru mulai, anak muda yang baru Lamongan mulai, yang mau berkarya. lihatlah sekitarmu. Lihatlah Lihatlah sekitarmu. sekitarmu. Kalau tadi Mbak Bunga mulai aja dulu, saya lihatlah Lihatlah sekitarmu. sekitarmu. Karena potensi-potensi untuk menjadi film itu super duper luas. Oke, jadi lihatlah sekitarmu. Ono opo ae rek? Kenapa? Oh, Nah, di ada sini ada sejati, Sejati kopi. Masuk lagi. Tepuk tangan semuanya. Sejati kopi. Nah, oke teman-teman penonton setia Lamongan Art Society, perbincangan kali ini kita sudahi dulu karena nanti abis ini ada sesi kita bikin konten nyanyi-nyanyi bareng yang akan dikomando oleh Bang Aan. FD kita, FD di Lamongan Art Society. Nah, jadi jangan lupa bagi yang baru nonton di subscribe, di share juga biar dapat manfaat dari apa yang kita perbincangkan tadi. Dan sekaligus nyalakan loncengnya biar teman-teman gak terlambat atau kehilangan notifikasi ini ya kan.
biar dapat notif ketika setiap ada postingan terbaru dari Lamongan Art Art Society. Society.